Sebuah variety show seru yang pasti membuat pagi hari Anda berbeda. Semangat biar ambiar. Menampilkan kolaborasi unik 3 artis menarik. Dewi Persik, Cantik banget. Nasar, Karen Denano. Yang paling geger guys. Jangan lewatkan aksi heboh mereka. Pagi-pagi ambiar. Pagi-pagi Ambiar hadir setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di Trans TV. Membahas yang baru dan seru bersama Vicky dan Ramzi. Syuting bareng sama orang yang beres nih, sama orang ngaco gue tuh. Ada juga sketsa yang dijamin bikin semua tertawa. Kalau kamu Nganterin aku ke pelaminan. Dan yang selalu ditunggu, bujangan dari Vicky yang penuh kontroversi. Singer of the singer. Kopi Viral hadir setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di Trans TV. Mengulik semua dengan gaya feminim yang penuh rasa. Kayaknya kalau orang-orang suka bilang, ah lo kan dideketin cuma gara-gara duitnya. Terserah lu, yang penting gue bahagia gitu aja. Dan yang pasti Anda akan terpesona dengan kecantikannya. Namanya nih Ramen ini masih manusia. Lo jangan shoot dari belakang. Oke, pokoknya ketemu lagi di mana? Nyonya Boss kini hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 10:30 siang di Trans TV. Bagi yang berbeda ala Raffi Ahmad Akan memaksa artis untuk memberikan barang kesayangannya. Sekarang kita challenge. dengan meluncurkan berbagai tantangan kepada selebritis ternama. orang lain jual gorengan. Panas. Hasilnya langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Insya Allah kita mau bagi-bagi rezeki, Bu. Buat ibu, semoga bisa membantu. Rezeki Orang Soleh kini hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Begini Dok. Sebuah program acara kesehatan persembahan dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional bekerja sama dengan Trans TV. Dan hari ini dalam program Begini Dok kita akan membahas tentang lupa. Dengan judul temanya Jangan Maklum Dengan Lupa. Yuk cek kenapa. Dan di sini sudah ada 2 orang narasumber kami dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang akan menjawab segala pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Ada Dr. Mada Ayu Wedaryani, spesialis saraf, dan juga ada Dr. Asnelia Devisa Serea, spesialis saraf. Saya sampai lupa, ini adalah penyakit lupa saya nih, lupa memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Reza Aditya Pandi, saya adalah seorang dokter spesialis saraf juga di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sebelumnya saya ingin menyapa Dr. Mada. Dr. Mada, bagaimana kabarnya Dr. Mada? Baik Reza, terima kasih. Alhamdulillah masih asik main bola dok. Bukan. Silakan dok. Kesibukannya apa sekarang Dr. Mada? Praktek ya, terutama ya praktek, kemudian ngurus anak. Lagi ngurus anak. Iya. Jadi 2 dokter di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini adalah dokter yang selain sibuk dengan pelayanan juga sibuk mengurus keluarga masing-masing. Di sebelah saya juga sudah ada Dr. Asnelia Devisa Serea, spesialis saraf. Dr. Asnel. Halo Dokter Gimana Reza. ini penyanyi biduan kita nih, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Dr. Asnel? Jangan dibocorin dong Dokter Reza. Jangan dibocorin ya. Gimana Dr. Asnel kesibukannya sekarang? Alhamdulillah sehat-sehat, masih praktek. Sama mengurus keluarga, anak, suami, keluarga besar. Alhamdulillah. Baik, Dr. Mada, Dr. Asnel, jadi kita mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, kalau acara kita kali ini akan ditanyakan langsung di official Facebook dari Trans TV dan juga official website dari transtv.co.id. Dan kita juga akan tayang di YouTube, namun akan tayang live premier tertunda besok pada pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum kita akan membahas nih tentang lupa Dr. Mada, Dr. Asnel, ada yang mau kita tayangkan. Bapak-bapak, perhatikan video berikut ini. Lihat baik-baik, diingat jangan sampai lupa sama istrinya. Yuk kita lihat.
Baik, kembali lagi bersama saya Dr. Reza di acara Begini Dok. Jadi bapak-bapak tadi jangan sampai lupa sama istri. Itu kalau kejadian sama saya nggak boleh tidur di sekamar itu. Itu saya langsung diusir keluar dari rumah, nggak tahu sampai kapan. Jadi jangan lupa bapak-bapak sekalian. Oke, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan kepada dokter-dokter kami, Dr. Made dan juga Dr. Rasnel, dapat disampaikan melalui kolom komentar di Facebook ataupun di channel official dari transtv.co.id. Baik, mari kita berlanjut ke pertanyaan pertama ini, Dr. Made, Dr. Rasnel. Saya ingin nanya ke Dr. Rasnel dulu nih. Kita mau ngomong tentang lupa sebenarnya. Lupa itu ada yang wajar nggak sih? Dan ada yang nggak wajar. Itu seperti apa sih Dr. Rasnel? Lupa seperti apa sih yang wajar dan yang nggak wajar ini? Itu kalau dari yang video yang kita tonton tadi tuh kira-kira wajar nggak ya? Susah ya dijawab ya. Susah, karena saya pernah juga. Iya. Nah tadi kalau contoh dari yang video tadi nih simpel aja nih Dokter Reza. Dari video tadi akhirnya si suami inget kan tuh ya. Iya. Wah istrinya ketinggalan nih gitu kan ya. Terus akhirnya dia balik deh tuh jemput istrinya. Walaupun dengan mendengar mungkin ada omelan yang gak enak ya. Nah dan akhirnya dia inget lagi dijemput istrinya. Terus jalan deh sesuai tujuan. Nah sebenarnya yang kayak gini-gini sih wajar. Ya jadi tandanya bahwa yang tadi tuh si laki-laki tadi akhirnya menyadari nih wah ada yang ketinggalan gitu ya. Terus kemudian dengan mungkin ada petunjuk ya yang dirasakan atau yang dia lihat, loh kok motornya enteng nih ceritanya ya. Ini berkaitan dengan video tadi nih. Nah loh oh iya harusnya kan ada istrinya. Nah dia balik. Jadi dia menyadari hal tersebut baik dengan petunjuk atau mungkin dia kurang atensi kan ya. Dia buru-buru ngejar sesuatu akhirnya ketinggalan. Nah kalau memang bisa kembali ke ingatannya ya itu wajar sih ya, kita bisa terjadi ke siapa aja. Dan Dokter Reza sendiri kan pernah mengalami juga nih beberapa ada ketinggalan teman. Kalau ketinggalan istri gini belum pernah ya Dok ya? Wajar bagi saya, nggak wajar bagi istri saya Dokter Rasnel. Ngamuk pernah istri saya Dok. Nah kalau sering-sering begitu akhirnya jadi nggak wajar. Nah baru deh kita pengen tahu kenapa sih kok jadi ada yang ketinggalan terus. Kenapa sih kok selalu lupanya makin lama makin sering ya kan, sering muncul atau lupanya malah makin parah ya dari ketinggalan sesuatu lama-lama lupa sampai yang ada membahayakan. Nah itu yang baru tidak wajar. Nah kalau masih wajar dan kita bisa ingat lagi ya baik dengan petunjuk kemudian kita perhatian penuh lalu ingat kembali ini masih wajar Dok. Oke, jadi baik Bapak-Bapak ingat ya, kalau misalnya lupa sama istri, tapi ingat untuk balik ke rumah, ingat balik sama istri, itu masih wajar ya. Yang nggak wajar kalau sampai lupa sama istrinya. Nah, kemudian Dokter Made nih, berkaitan dengan penjelasan Dokter Rasnel tadi, kita sering dengar istilah lupa dan juga pikun. Yeah. Ini sebenarnya istilah yang sama atau bagaimana sih Dokter Made? Terima kasih Dokter Reza. Jadi tadi kan Dokter Asnel juga sempat sudah menjelaskan tentang lupa ya. Lupa memang orang seringkali mengeluhkan lupa. Lupa naruh barang, lupa nama orang yang sudah lama dikenal, kemudian lupa arah, lupa misalnya di suatu mall kok dia tiba-tiba lupa ya arah pulang, arah keluarnya lupa. Nah kita bedakan, jadi kalau misalnya lupa menaruh barang, apakah barang itu bisa di-trace oleh orangnya pelan-pelan, bertahap. Misalnya tadi saya kemana aja ya, misalnya ke sini dulu, kemudian dari dapur kemana, kemudian setelah itu kemana. Kalau dia bisa men-trace urutan barangnya tersebut, jadi akhirnya dia bisa menemukan benda tersebut. Nah itu masih dikategorikan normal ya. Tapi jika barang tersebut sudah diingat-ingat, sudah dicari-cari, tetap tidak ketemu dan berulang kali sering terjadi, nah itu bisa kita sudah mulai curiga untuk kondisi seperti itu. Nah untuk pikun sendiri sebetulnya kita untuk ke istilah medisnya ke arah demensia, di mana demensia itu adalah sudah suatu kumpulan gejala ya, gejala kognitif. Kognitif itu adalah daya pikir ya Dokter Reza. Ada 5 fungsi kognitif yaitu atensi, memori, visuospasial, fungsi eksekutif, bahasa. Nah jika sudah ada 2 dari 5 gejala tersebut yang memenuhi dari suatu pasien, maka kita bisa kategorikan demensia disertai dengan perubahan disertai dengan
gangguan aktivitas harian. Jadi sampai mengganggu aktivitas harian orang tersebut. Seperti itu. Jadi kalau pikun itu lebih ke arah demensia. Oh, jadi iya karena di masyarakat sendiri orang yang pelupa pasti dikata-katanya dasar pikun loh. Jadi sebenarnya kalau di dunia medis ini adalah dua hal yang berbeda sebenarnya Beda. Lupa itu adalah suatu gejala yang berkaitan sama memori ya dok ya, betul ya, sama ingatan, memori. Sedangkan kalau pikun atau dalam bahasa medisnya demensia, ini adalah suatu kumpulan gejala yang salah satunya ada gangguan ingatan, gangguan memusatkan perhatian, gangguan bahasa, seperti itu ya dok ya? Jadi tadi kalau memori kan sudah jelas ya, daya ingat, kemudian ada atensi, konsentrasi. Jadi kalau untuk mengingat dengan baik, perlu ada atensi yang baik. Kemudian fungsi eksekutif misalnya untuk penilaian, melakukan tugas kompleks di kantor, tempat kerja, nah itu juga harus dinilai. Kemudian fungsi bahasa ya, visual spasial misalnya arah, terus cara pakai baju dan sebagainya. Oke, jadi pikun itu sebenarnya suatu kumpulan gejala yang lebih kompleks, Dokter Made ya, bukan hanya lupa saja sebenarnya. Ya, dan sampai mengganggu aktivitas hariannya ataupun fungsional pasien tersebut. Baik Dokter Made. Ini saya kembali ke Dokter Asnel nih dok. Jadi ada perbedaan lupa sama pikun. Kemudian ini penyebabnya, sebenarnya penyebab lupa sama pikun ini, penyebab lupa dulu deh Dokter Asnel. Gimana? Apa aja sih Dokter Asnel? Ya, kalau lupanya sendiri bisa disebabkan kayak tadi mungkin contohnya tidak atensi ya. Tidak atensi itu berarti tidak perhatian ke apa sih yang diingat gitu kan. Yang kita ingat kan sebenarnya sensasinya yang kita rasakan, yang kita lihat, kita dengar ya, kita cium mungkin baunya atau kita rasakan. Nah, ini kan dari indera kita. Jadi jatuh deh untuk ke arah memori. Jadi bisa kita ingat. Nah, kalau kita lupa kan berarti kita tidak bisa merecall, nggak bisa manggil lagi nih memori kita yang udah kita simpan ya. Biasanya sih yang baru kita simpan tuh jangka pendek. Nah, nanti kalau misalnya itu mungkin berkesan ya, apalagi berulang-ulang gitu ya, jadi memori jangka panjang. Nah, ini biasanya kita akan ingat. Nah, tapi kalau ternyata penyebab lupanya udah nggak atensi ke situ, ya udah nggak perhatian apa sih yang mau kita ingat gitu ya. Nah, jadi kita nggak merhatiin nih. Contohnya nih, misalnya Dokter Reza mau ada kawinan sepupu deketnya deh. Nah, pasti kan perhatian kan ke wah ini karena sepupu saya nih, kita mau nikahin dia. Nah, terus jadi kita ada acaranya yang kita kemas ya. Nah, berarti ini kita perhatian ke situ. Nah, tapi kalau coba deh misalnya ada undangan pernikahan tapi misalnya teman jauh. Ya, mungkin yang kenalnya nggak terlalu. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan nih hal seperti ini. Nah, jangan-jangan apakah kita lupanya hari perkawinannya si teman jauh kita ini karena kita mengabaikan hal yang penting yang harusnya kita ingat ya, kita perhatian. Itu bisa jadi situ ya, karena kurang perhatian ke situ. Nah, bisa juga kita kalau kebanyakan pekerjaan atau beban pikiran gitu ya, mungkin kita belum bisa mengurutkan prioritas kita. Jadi semua mau dikerjain. Akhirnya ini ketinggalan, itu ketinggalan kan gitu ya kadang-kadang. Nah, sebenarnya ini masih masuk yang wajar. Nah, sekarang mungkin kita bikin list deh. Apa sih yang mau kita kerjakan duluan jadi tidak lupa. Nah, sebenarnya ini kan yang lumrah ya kan, yang lupa yang wajar tapi masih bisa kita tangani nih sebetulnya yang kayak gitu. Nah, selain terlalu banyak beban pikiran gitu ya, atau terlalu banyak yang dikerjakan, tidak ada prioritas, bisa juga ke arah penyakit mungkin ya. Selain yang itu, nah penyakitnya penyebabnya apa? Nah, bisa karena mungkin makanannya yang kurang baik ya, jadi terjadi kolesterol yang tinggi, kemudian apalagi kurang vitamin B12 ya Dokter Reza. Vitamin 12 ini penting banget untuk otak dan memori. Nah, jadi apakah makanannya itu tidak tidak gizi seimbang? Sekarang tuh kan gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Jadi apakah ini kurang seimbang atau malah kebanyakan gula jadi diabetes ya, terus hipertensi. Nah, penyakit-penyakit yang mendasari itu kadang-kadang itu juga bisa menyebabkan awalnya mungkin lupa. Nah, tapi nanti yang seperti Dokter Made bilang, nah bisa jadi berkembang suatu penyakit yang ternyata lupanya ini nggak wajar, jadi demensia yang tadi. Nah, apakah itu? Nah, ini kan perlu ada pemeriksaan. Nah, penyebabnya banyak sekali.
Salah satunya mungkin itu ya, dan Iya. kita mesti cari faktor penyebabnya. Dokter Made, Dokter Asnel, nikahan apa yang kita pura-pura lupa? Biar nggak dituntut kado ya pernikahannya. Nikahan mantan. Nikahan mantan. Nikahan mantan. Halo mantan-mantan saya. Saya cuma satu sih. Tapi benar loh Dokter Reza, itu adalah memori yang kita lupakan. Iya. Nah, ada Iya, juga iya, yang lupakan, memori yang kita nggak mau kita recall, jadi yang kita abaikan bisa jadi. Nah, kalau Jadi lupa pun bisa disengaja ya? Maksudnya bukan disengaja, otak kita secara nggak Iya. sadar mengeblok itu ya? bisa. Iya. Nah, itu Jadi dia. iya, tadi kalau boleh tambahkan, ini memori ada yang bisa kita simpan dengan baik ya, tergantung momennya saat itu. Misalnya saat itu sangat berkesan sekali, Iya. misalnya Dokter Reza nih lagi dengan calon dulu ya, berduaan di bawah pohon, suasana oke, pokoknya asik deh. Itu pasti akan teringat terus tuh. Itu bisa menetap dan ingat terus, nggak akan Nah, lupa. iya. Seperti itu bisa terjadi. Iya. Lalu saya juga mau menambahkan untuk salah satu kriteria demensia, selain gangguan kognitif juga bisa berupa gangguan non kognitif, yaitu seperti perubahan kepribadian ataupun perilaku. Oke. Jadi seperti itu bisa Baik. terjadi. Kalau saya menyimpulkan tadi Dokter Made, Dokter Asnel, jadi penyebab lupa ini secara nggak langsung ada dua kalau saya tangkap. Yang pertama adalah gangguan untuk memusatkan perhatian sehingga menjadi lupa, mudah lupa, yang nggak konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kemudian ada penyakit-penyakit yang mendasarinya ya. Ya. Betul ya, seperti itu ya Dokter Made. Jadi Dokter tadi Asnel, kan Dokter Anis sudah sempat terangkan tadi ada defisiensi vitamin B12, iya. kemudian ada Diabetes tadi gangguan sudah disebut. tiroid ya, hipotiroid misalnya, kemudian gangguan nutrisi tadi sudah sampaikan, kemudian pola tidur. Jadi kalau kurang tidur juga mempengaruhi konsentrasi karena tidur yang cukup kan akan merangsang growth hormone untuk keluar. Jadi Oke, kalau kita iya. tidur jam 9 malam itu growth hormone keluar teratur ya. Jadi kalau yang begadang-begadang tuh ya, anak muda kan banyak yang begadang. Iya. Tidurnya jam 1, ngerjain tugas. Nah, itu kalau terus-terusan seperti itu dia pasti konsentrasi menurun. Perbaikan selnya juga tidak maksimal di otak ya. Jadi mudah lupa, mudah kurang konsentrasi ya. Kemudian depresi, status mental juga sangat penting ya. Jadi orang dengan stres berat, depresi berat, nah itu juga akan menutup area memorinya dia. Jadi dia mudah lupa, mudah konsentrasinya hilang. Seperti itu. Jadi kita harus kurangin stres juga Iya, atau mengelola iya. stres Iya. ya lebih baik. Iya. Pasca trauma kepala juga bisa terjadi. Pasca benturan kepala ya, Pasca Dok, ya? trauma kepala yang dilihat kategorinya ringan, sedang atau berat. Gitu. Iya, iya. Kemudian nih Dokter Made, Dokter Asnel, tadi kita bicara tentang demensia nih. Sebenarnya Dokter Made sama Dokter Asnel sudah menyiapkan suatu gambar nih, suatu gambar tentang perbedaan otak yang normal sama yang otak yang nggak normal. Iya. Dokter Made mungkin bisa bantu menjelaskan nih, Dokter Made. Jadi otak kita terdiri dari dua hemisfer kanan dan kiri dengan gyrus dan sulcus yang seperti itu ya. Nah, mungkin gyrus sulcus nih, Dokter Made. Hemisfer itu belahan kanan dan Belahan. kiri Oh, iya, ya. Ya, jadi belahan otak kanan dan kiri dengan gyrus dan sulcus yang masih yang orang normal kan masih bagus ya. Nah, untuk pada pasien Alzheimer itu adalah penyakit degeneratif di mana terjadi pengisutan otak ya akibat adanya suatu protein yang toksik di dalam sel saraf dan juga di luar sel saraf. Nah, itu menyebabkan selnya menjadi hilang, jadi rusak semua dan akhirnya mengisut volume otaknya. Kurang lebih seperti itu ya Dokter Reza ya. Nah, boleh tolong slide berikutnya nih Mas Bro, yang gambar samping-sampingan otak warna putih. Nah, saya mungkin kembalikan sekarang ke Dokter Asnel. Kalau bedanya apa sih Dok dari yang tadi, gambar ini dengan gambar yang ini nih? Mungkin untuk membantu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang di rumah. Iya sama ya, yang normal itu yang tadi dibilang sulcus, gyrus tuh bahasa kedokteran kita tuh yang lekuk-lekuk itu tuh. Oh, iya. Nah, jadi otak tuh memang padat ya dan dia berlekuk-lekuk seperti yang ada di gambar yang normal ini. Nah, yang gambar sebelahnya itu ada tulisan severe, ini apabila yang tadi ya, jadi otaknya kisut nih, shrinking. Jadi gampangnya bayangin aja yang harusnya dia sebesar itu dan sepadat itu, sekarang ini posisinya dia kisut nih, ya jadi jaringannya mengerut gitu ya.
Nah ini berarti fungsinya pun pasti berkurang karena secara anatomi ini berbeda. Iya. Nah kalau kita lihat tuh kayak ada kondek tuh yang di bawah tuh ya. Nah ini kelihatan ada bolong juga kan di situ. Jadi kelihatan dia kisutnya di situ tuh pusat memori tuh di situ. Nah, yang kita bilang hipokampus. Jadi, oh baik. Nah kalau memang kita dapatkan seperti ini berarti gangguan terhadap fungsi kognitif ya, terutama ya ini yang kita bahas adalah memori. Nah ini berkurang. Oke. Oh jadi kalau orang yang lupa-lupa tapi karena faktor-faktor misalnya stres, kurang tidur atau karena kurang memusatkan perhatian ya otaknya masih bagus ya dok ya? Nah, itu Kemungkinan besar masih bagus ya. Nah kalau yang rusak tadi itu kemungkinan besar adalah suatu demensia berarti ya dok ya? Ke arah demensia. Yang memang demensianya juga harus kita klasifikasikan lagi nanti mungkin dengan gambar berikutnya ya. Karena nggak semua demensia itu menggambarkan seperti itu. Patologi otaknya, maksudnya gambaran otaknya nggak semua demensia seperti itu, tergantung penyebabnya apa. Ini menarik nih dok, kita akan membahas sekarang tentang Bapak Ibu tentang demensia. Jadi istilah ini pasti sering Bapak Ibu dengar, yang mungkin sering dikorelasikan demensia itu dengan pikun. Tapi sebenarnya demensia itu adalah sekumpulan gejala, dan gejalanya itu adalah gejala yang berkaitan dengan otak, fungsi otak, dan penyebabnya banyak. Nah, mungkin dokter Mada tadi, silakan menyambungkan dokter. Oh iya. Jadi saya sambung ya, Dokter Reza. Tadi diagnosa payung demensia. Kenapa disebut payung? Karena dia mengayomi beberapa diagnosa. Jadi orang awam kebanyakan menganggap demensia itu adalah suatu penyakit Alzheimer. Padahal demensia itu adalah sekumpulan gejala gangguan kognitif yang dapat disertai perubahan perilaku ataupun kepribadian. Dan penyebabnya memang yang paling banyak adalah penyakit Alzheimer ya, sekitar 60-80%. Kemudian yang kedua adalah demensia vaskular ya. Dan yang penyebab yang lain adalah Lewy body demensia, adanya protein toksik juga, suatu penyakit genetik. Parkinson disease juga ya. Kemudian ada Huntington disease juga suatu penyakit genetik dan itu sangat jarang sekali kita temukan. Untuk di Indonesia saat ini memang karena harapan hidup semakin meningkat, populasi penduduknya usia makin panjang ya, populasi juga banyak, dan kriteria diagnostiknya itu kan otopsi ya sebetulnya. Nah kita ada probable, maksudnya ada diagnosa yang lebih bisa dekat ke arah Alzheimer kan MRI dan pemeriksaan klinis. Nah kalau di Indonesia ini yang terbanyak saat ini yang di Rumah Sakit PON khususnya, mungkin Dr. Asnel dulu pernah meneliti ya, kebanyakan adalah demensia vaskular ya Dr. Asnel ya. Demensia vaskular artinya demensia akibat adanya gangguan sirkulasi pembuluh darah otak. Biasanya pada pasien pasca stroke ya, itu terjadi gangguan sirkulasi ataupun adanya gangguan dari substansia di dalamnya. Misalnya ada degenerasi saraf lainnya. Ya istilahnya white matter disease, tapi mungkin itu agak sulit ya untuk orang awam. Biasanya penyebabnya hipertensi, kolesterol ya, diabetes ya, seperti itu. Jadi nggak gampang Dokter Reza kita menyatakan Anda demensia, nggak gampang banget. Kalau payung besarnya sih banyak banget, tapi sebetulnya yang penting adalah deteksi dini nih, gitu. Jadi sebelum kita jauh ke arah demensia mana-mana, nah tadi mungkin basic ke awal, apakah ini wajar atau tidak wajar? Nah bagaimana sih mendeteksinya? Nah ini mungkin kita di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memang kita detail nih terhadap itu ya Dokter Made. Nah bagaimana taunya? Apakah hanya pasca stroke saja yang masuk ke demensia vaskular? Enggak juga ya, kadang-kadang ada masalah vaskularisasi yang terganggu aja, lupa duluan tuh yang muncul, baru dengan gejala lainnya. Nah jadi mendeteksinya, kalau kita sih selain tadi MRI yang sudah disampaikan Dokter Made, ada pemeriksaan darah lengkap ya untuk mencari tahu tuh yang pertanyaan tadi penyebabnya apa aja sih, ya apakah nutrisinya kurang atau ada gula, ada kolesterol, kekentalan darah, faktor risiko rokok. Dan satu lagi mungkin kita detailnya di sini ada pemeriksaan komprehensif dari fungsi kognitif tadi tuh, namanya fungsi luhur ya, fungsi kortikal luhur. Nah di situ kita bisa lihat detail nih pemeriksaannya sampai kita bisa masuk ke diagnosisnya apa. Oke baik. Mungkin sekedar tambahan informasi untuk Bapak Ibu di rumah.
Pemeriksaan fungsi luhur itu pemeriksaan seperti kalau MRI mungkin Bapak Ibu sering mendengar, CT scan sering mendengar, periksa kolesterol, periksa gula itu kan periksa darah. Tapi fungsi luhur ini adalah suatu pemeriksaan yang mungkin hampir tidak pernah Bapak Ibu dengar. Mungkin Dokter Made mungkin bisa menambahkan tentang pemeriksaan fungsi luhur ini, Dok. Sebetulnya kita sebut istilah fungsi luhur itu maksudnya tingkat kortikal tertinggi ya. Maksudnya kita sebagai manusia kan punya fungsi kognitif. Nah, itu kita sebutnya sebagai fungsi luhur. Artinya pemeriksaan kognitif. Jadi ada suatu tes di mana kita akan memberikan soal-soal screening. Yang pertama misalnya orientasi waktu, memori, fungsi eksekutif dan sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan yang lebih detail lagi. Pemeriksaan sekitar 1 sampai 2 jam tergantung kemampuan pasien yang menjawab ya. Tapi kalau untuk di vaskes yang satu seperti puskesmas, dokter umum itu sebenarnya bisa melakukan screening. Jadi Bapak Ibu di rumah juga kalau misalnya susah untuk ke rumah sakit yang khusus, bisa juga ke dokter puskesmas, dokter umum, itu sudah banyak yang dilatih untuk melakukan screening MMSE, ini mental, status mini mental. Paling tidak kita lihat skornya dulu berapa, nanti dari mereka kita akan rujuk ke bagian divisi neurobehavior seperti itu. Bapak Ibu yang memang mengalami ada keluhan lupa, tapi lupanya sudah sangat mengganggu, sebenarnya ada suatu pemeriksaan MMSE, pendahuluan ya Dok ya, yang bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas di Jakarta. Screening ya, penyaringan ya. Baik. Di perkumpulan kami sih untuk di bidang neurobehavior ini ya, khusus tentang cognitive function ini, kita sudah kemarin sih ada launching untuk aplikasi ya untuk mendeteksi secara dini ini di rumah pakai aplikasi yang bisa mungkin belum familiar tapi nanti mungkin kita bahas di sesi yang lain deh. Lagi, Dok, ya? Iya, jadi kita bisa merasa sendiri kita kok kurang scoringnya, apakah ini kita harus berkonsultasi dengan dokter tersebut akan merujuk ke kami mungkin gitu. Diskusi kita sebenarnya makin memanas nih, Dok. Cuman tampaknya floor director pula lah yang memisahkan kita ini kayaknya. Siap. Kemarin udah disalahin Mas Berli, balik lagi Mas Berli. Ampun Pak Bos, ampun Pak Bos. Oke, sekarang kita ke segmen selanjutnya itu tentang mitos dan fakta. Saya mungkin sekarang mulai dari Dokter Made, Dokter Made. Mitos atau fakta, Dokter Made, lupa atau pikun hanya terjadi pada orang tua? Tentunya kalau Bapak Ibu di rumah menyaksikan tadi ya pembicaraan kita dari awal ya sudah jelas itu adalah mitos karena tadi lupa ya, lupa itu kan bisa terjadi akibat berbagai hal dan di usia berapapun juga bisa terjadi. Jadi itu adalah mitos. Tapi di rumah sakit kita sendiri, Dokter Asnel, Dokter Made, ada pergeseran usia nggak sih atau bagaimana? Iya. Iya. Jadi ada yang usia-usia 40 ke bawah, bahkan ada yang usia-usia 20 tahun itu datang dan itu belum tentu kan demensia Alzheimer dong ya. Jadi kita harus lihat lagi faktor resikonya dia apa, apakah dia ada suatu peradangan otak, ada stres kah, harus dicek semua lengkap labnya atau kalau perlu MRI gitu. Jadi tidak harus orang tua karena faktor lupa itu bahkan sampai ke pikun itu kan bisa bermacam-macam. Baik, gitu. baik. Dokter Reza sekarang orang makin kritis akan dirinya, kesehatannya atau diri orang tuanya. Jadi mereka sekarang udah lebih banyak ya untuk bisa mendeteksi dari dirinya dan orang sekitar rumahnya nih kalau ada perbedaan, mereka sekarang udah datang nih ke rumah sakit. Nah, jadi kenapa pergeseran angka ini maju ya untuk bisa memeriksakan diri dulu dia pertama. Jadi diagnosisnya juga jadi lebih cepat diketahui. Baik, baik. Oke. Sekarang kita ke mitos dan fakta berikutnya. Lupa adalah penyakit yang pasti diturunkan. Apakah mitos atau fakta, Dokter Asnel? Oke, kalimatnya pasti diturunkan itu ya. Jadi ini tidak pasti diturunkan, tapi secara genetik bisa diturunkan. Jadi ada lupa yang terkait dengan kondisi, penyakit genetik berarti, Dokter Asnel? Iya, jadi ada genetik tertentu yang bisa menyebabkan ada lupanya nih gejalanya, atau ya gitu. Jadi nggak selalu diturunkan. Misalnya kan kalau tadi pertanyaannya adalah pasti diturunkan, ya. Jadi mungkin bisa secara diturunkan, tapi nggak selalu orang tuanya yang demensia, yang ada keluhan demensianya, anaknya pasti yang di sini kena. Ya bisa jadi mungkin keturunan sesiannya, ya, yang beberapa keturunannya bisa, dan beberapa kelainan tertentu secara genetik itu juga bisa. Tapi bukan pasti ya, bisa mungkin diturunkan.
Mungkin mau saya tambahkan boleh monggo, ya? Dokter Made, benar. Ya, jadi kalau misalnya penyakit Alzheimer itu kan perjalanannya panjang. Dari yang preklinis, maksudnya belum ada gejala, sampai kemudian ada gejala kognitif ringan, kemudian jatuh ke demensia. Nah, itu dia perlu waktunya tuh panjang. Jadi bisa aja yang masih muda gitu ya, umur 40, 50 tuh udah mulai lupa-lupa gitu. Nanti kita tanya nih, ada riwayat orang tua atau kakek yang menderita pikun nggak, demensia nggak gitu. Nah, kalau misalnya ada, kita lebih aware lagi karena untuk antisipasi ke depannya, jangan sampai semakin turun. Karena memang kalau untuk Alzheimer itu kan tidak bisa diobati, tapi kita bisa perlambat progresivitasnya dengan memberikan suatu terapi yang dapat memperbaiki kualitas hidupnya nanti gitu. Jadi harus dilihat itu untuk yang ke arah situ. Ya. Baik. Dokter Made, Dokter Asnel, ternyata kita ditonton di belahan bumi selain Indonesia. Sampai negeri jiran. Halo semua penonton yang berasal dari Malaysia. Terima kasih sudah bergabung. Halo. Jangan lupa mampir ke Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, jadi nggak perlu mampir Bapak Ibu sekalian. Ini adalah mitos atau fakta yang terakhir, Dokter Made, Dokter Asnel. Saya kembali ke Dokter Asnel berarti. Pikun adalah penyakit Alzheimer. Itu apa itu, Dokter Asnel? Oke, tadi udah dijelaskan kan mungkin ya sama Dokter Made. Pikun adalah penyakit Alzheimer. Nah, jadi kembali ke payung besar tadi, kembali ke bahwa payung tadi, gambar payung tadi deh. Jadi tidak mudah untuk bisa mendiagnosis Anda Alzheimer, Anda demensia aja kita nggak bisa langsung bilang begitu. Dan memang memerlukan pemeriksaan ya yang detail tadi sampai kita bisa mendiagnosis ini diagnosisnya apa, lalu kita bisa treatment yang sesuai. Nah gitu. Jadi kalau Alzheimer tuh memang yang sudah terkait dengan degeneratif dan memang lebih ke parah ya untuk gejala-gejalanya. Gitu. Jadi kembali ke ini mungkin bahasa ya, pikun itu kan lupa. Bahasa awamnya mungkin pikun ya. Lebih ke arah demensia, tapi demensia itu harus kita buktikan dengan pemeriksaan yang komprehensif. Jadi tidak sekedar saya demensia ya dok, tapi harus kita periksa semuanya ya. Baik. Jadi hati-hati kalau ngatain pikun ke orang. Jadi nggak bisa juga karena nih demensia ya. itu kan berarti kita ada gangguan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ataupun di kantor sampai mendapat teguran dari kolega atau atasan atau tadinya bisa ngerjain 1 jam jadi 1 hari. Nah seperti itu udah hati-hati seperti itu. Baik, Dokter Made, Dokter Asnel. Sekarang kita akan ke pertanyaan para penonton yang sudah diposting di kolom Facebook, kolom komentar Facebook. Kita lihat pertanyaan pertama dari, mohon maaf, Bapak atau Ibu Rurin. Sore dok, begini dok, 2 hari lalu mama saya tiba-tiba lupa ingatan dan bicara sendiri mengenai ingatan yang pernah beliau ingat. Mungkin masa lalunya berarti mungkin dok ya. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Mungkin monggo Dokter Asnel. Oke, ini tadi dituliskannya dia tiba-tiba ya lupa ingatan. Nah kalau yang tiba-tiba ini kita perlu ada tindakan agresif nih. Seringnya ke arah vaskular ya, jadi yang secara mendadak ini kita mesti explore apakah ini termasuk stroke nih. Jadi stroke yang mungkin diketahui juga seringnya kan yang tahu apa kelemahan anggota gerak sebelah, mencong, ngomongnya pelo. Nah di sini untuk kognitif yang tiba-tiba lupa, tiba-tiba bingung, tiba-tiba nggak bisa bicara, tiba-tiba sulit mengerti pembicaraan orang lain, ya diajak ngomong bisa, tapi kok nggak nyambung. Nah yang tiba-tiba, jadi ada kata tiba-tiba ini, ya kita harus lebih aware. Jadi kemungkinan besar bisa ke arah vaskular, ya apakah dia pecah pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah atau yang lain. Karena ini tiba-tiba dan baru 2 hari ini masih cepet ya. Kalau ditanya tadi mesti bagaimana? Ya lebih baik memang harus segera ke rumah sakit, diperiksakan. Makin cepat kita deteksi, makin bisa kita mengarahkan treatment apa sih yang cocok untuk ini. Dan karena sesuai itu dengan treatmentnya adalah sesuai dengan diagnosisnya pastinya. Baik. Jadi selain keluhan lupa yang semakin lama semakin memburuk, keluhan yang mendadak tiba-tiba lupa itu juga harus hati-hati ya Dokter Asnel ya? Iya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu atau Mbak Nadia. Sore dok, salam dari Pekanbaru. Begini dok, kenapa usia bisa berpengaruh terhadap penurunan daya ingat ya? Gimana cara mencegahnya? Iya,
Silakan Dr. Made. Terima kasih Bu atau Mbak Nadia. Jadi sejalan dengan usia tentunya juga otak mengalami degenerasi ya. Degenerasi itu adalah menurunnya fungsi dari suatu sel atau organ di tubuh ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk pencegahan itu? Pertama tentunya pola hidup sehat ya, olahraga teratur, dan kita memeriksakan diri untuk faktor resiko rutin. Misalnya apakah kita ada hipertensi, gula, diabetes, kolesterol tinggi, ataupun merokok. Nah itu semua harus dikendalikan. Ataupun ada obesitas, ada stres, nah itu juga harus kita atasi. Nah olahraga itu sangat penting. Jadi ada penelitian kalau kita rajin jalan kaki, setiap hari, rutin, nah itu juga akan meningkatkan daya pikir juga gitu. Oh, baik. Jadi kita tetap jaga supaya walaupun kita nanti sampai ke usia yang lanjut, kita tetap menua dengan sehat. Makanya kan ada istilah jangan maklum dengan pikun. Jadi sering sekali pasien bilang saya faktor U ya dok, wajar ya. Nah nggak gitu juga, karena saya juga dulu pernah punya almarhum kakek yang masih bagus daya pikirnya, walaupun usia sudah 80 tahun juga masih bagus, karena dia sangat menjaga pola makan, ya, aktivitas, dan jangan lupa latihan otak. Jadi otak kita selalu dipakai, jadi kita ada aktivitas sosial, aktivitas otak, ya, jadi selalu aktif otaknya bekerja, jangan hanya diam saja. Nah itu juga membuat penurunan daya pikir. Nah, terutama kalau saat pandemi seperti ini banyak sekali yang mengeluh, pasien saya yang tadinya biasa-biasa aja, nggak ada gangguan memori, selama pandemi ini dia praktis hanya di rumah. Nah, itu dia merasakan kemunduran daya pikir yang sangat cepat, karena dia biasanya aktif, organisasi, pengajian, sana kemari, tiba-tiba hanya duduk di rumah saja. Itu banyak sekali yang mengeluh seperti itu, dan jadi tidak olahraga. Karena takut keluar rumah gitu. Jadi memang itu harus jaga. Oh, jadi memang usia itu memang ada berpengaruh terhadap fungsi otak, apalagi kalau tidak digunakan, tidak diaktifkan. Oke. Jadi potensinya harus dimaksimalkan maksud saya. Potensi. Oke, kita pertanyaan ketiga. Pertanyaan semakin banyak, mudah-mudahan tidak dibatasi. Kita bisa jawab sampai besok bersama Dr. Asnel. Apakah Alzheimer sama dengan lupa? Oke, usia berapa? Oke, mungkin yang usia berapa kira-kira yang rentan terkena Alzheimer? Faktornya apa ya dok? Adakah obatnya? Silakan Dr. Asnel. Dari Bapak Era Redo ya tadi ya, silakan. Era M. Tado, mohon maaf. Halo Bapak Era. Nah, usia ya yang ditanyakan ya. Kalau dari penelitian sih di atas 60 ya, yang memang rentan terkena. Tapi balik lagi ya, ada yang udah 70, masih oke-oke aja tuh ya. Jadi menyambung Dokter Made tadi, kalau nggak dipakai, kita akan kehilangan fungsinya. Jadi use it or you will lose it. Nah, jadi dengan sering dipakai segala macam ya untuk bisa mengerjakan sesuatu, hobi ya, termasuk tuh hobi. Kemudian ada hewan peliharaan mungkin ya, terus interaksi dengan orang lain. Nah, ini tetap menjaga kondisi otak tetap bagus ya, karena stimulasinya ada terus nih gitu. Terus kemudian tadi usia, apalagi tadi obat ya. Obat. Oke, kalau memang ternyata ada terbukti ya ke arah demensia atau Alzheimer sekalipun, nah obat yang kita gunakan ini ada tapi untuk mencegah penurunan lebih lanjut. Jadi mengurangi progresivitas dari penyakitnya. Kalau mau mengembalikan 100% gimana dok? Ya nggak bisa nih, gitu. Jadi kita mencegah jangan sampai dia bertambah buruknya cepat, gitu. Nah, jadi sebelum itu justru harusnya kita jangan sampai masuk ke situ dulu nih. Nah, makanya tetap dipakai untuk berpikir. Nah, ini akan menjaga kualitas otak jadi baik. Baik. Ya. Pertanyaan sebenarnya semakin banyak nih, sudah di-list sama Mas Bro semua. Cuman tampaknya waktu juga yang akhirnya. Sama floor director lagi nih, saya nyalin floor director lagi. Nanti 2 hari deh kalau gitu kita bahas ini kali ya. Nggak cukup ya 1 jam. Iya. Jadi silakan Dr. Made. Mungkin ada closing statement, kesimpulan, silakan Dr. Made. Ya, terima kasih Dr. Reza. Terima kasih para penonton yang masih setia nih ya nonton kita, mudah-mudahan nggak bosan membahas pikun ini. Jadi memang lupa dan pikun itu jangan dianggap enteng. Tadi kan saya bedakan ya lupa dan pikun, karena lupa itu
bisa menuju ke gangguan kognitif ringan. Jadi Iya. lupa kan ada yang lupa normal, kemudian lupa yang gangguan kognitif ringan, transisi ke pikun, ke demensia. Nah, begitu ada lupa, lupanya itu harus benar-benar kita lihat, ini lupa normal atau tidak. Nah, jika itu bukan lupa yang tidak normal, berarti dia udah mulai transisi ke gangguan kognitif ringan. Jangan sampai gangguan kognitif ringan ini tidak diobati. Nah, kalau gangguan kognitif ringan tidak diobati, dia akan transisi lagi ke stadium demensia. Nah, itu udah lebih berat lagi. Baik. Ya, itu yang perlu pemeriksaan yang lebih lengkap lagi. Yang di pemeriksaan gangguan kognitif ringan juga sudah lengkap, tapi lebih lengkap lagi nanti. Seperti itu, jadi jangan dianggap lumrah. Seperti itu. Oke, dari Dr. Asnel silakan dok, mungkin sambil promosi rumah sakit kita dok. Waduh. Biar kita ngegaji dok sama rumah sakit Pak. Monggo dok. Ya, jadi yang jelas dipakai deh Iya. otaknya. Iya. Kasar banget ya. Tapi ya itu tadi, use it or we'll lose it. Kalau nggak dipakai untuk berpikir, beraktivitas, nggak dijaga dengan nutrisinya, vaskularisasinya, dari olahraganya, nggak ada interaksinya, nggak ada impuls pancingan untuk bisa tetap terangsang beraktivitas, nanti kita akan kehilangan fungsi dari otaknya. Dan kalau memang sudah ada tanda-tanda ya perbedaan ya, lupa yang sering tadi ya dan mengganggu aktivitas, makin lama makin parah, atau yang tiba-tiba tadi yang seperti Ibu tadi tanyakan, cepet deh kita periksain ke rumah sakit kita ya atau di rumah sakit setempat. Nah, ini untuk makin cepat kita deteksi dini, makin cepat kita punya diagnosis, makin cepat kita treatment. Baik. Baik, Dr. Mada, Dr. Asnel, terima kasih banyak atas informasinya, atas edukasinya yang sangat bermanfaat, yang sangat edukatif. Dan hari ini program Begini Dok, untuk episode kali ini waktu juga ternyata yang membatasi pertemuan kita. Terima kasih banyak Dr. Mada, terima kasih banyak Dr. Asnel. Sampai ketemu besok lagi di rumah sakit. Ya. Dan sekali mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, program Begini Dok akan tetap hadir minggu depan dengan tema sakit pinggang. Sakitnya tuh di sini, dari pinggang sampai ke kaki loh. Dan program ini akan selalu tayang di channel YouTube kami di transtv.co.id dan juga dari official website dari Trans TV serta di official Facebook account dari Trans TV. Dan jangan lupa pula kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silahkan dapat menghubungi dapat mencantumkan pertanyaan tersebut di kolom komentar Facebook ataupun di kolom komentar YouTube. Dan mengingatkan kembali kalau acara Begini Dok hari ini akan tayang pada esok hari di YouTube dari Trans TV pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, Dr. Asnel, saya tembak langsung. Menjaga jarak, jangan lupa. Yang ketiga, Dr. Mada. Mencuci tangan. Cuci tangan. Baik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kita disuruh chit-chat sih, sama-sama. Pura-pura chit-chat katanya Mbak Mada, Mbak Asnel. Sampai ini nutup katanya. Sampai ini selesai. Iya, oke.